Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Saputra, perwakilan dari divisi sales. Perkenalkan, nama saya Nazwatul Mardianti dari divisi marketing. Perkenalkan, nama saya Jason Rolando Hafia dari divisi produksi. Perkenalkan, nama saya Irfan Adis dari divisi PPIC. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra dari divisi recruitment. Selamat siang semuanya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada meeting kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan fokus tentang membahas masalah-masalah yang ada pada produk kita, termasuk masalah dari berbagai divisi dan komplain-komplain dari pelanggan dan mitra kita. Pada kesempatan kali ini saya persilakan untuk divisi marketing untuk mulai terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada divisi sales. Di sini divisi marketing ini kita tuh perlu menyoroti masalah barang finish produk yang tidak terjual sesuai target. Distributor ini tersebut mengembalikan produk karena kemasan kita tuh rusak dan banyak produk yang mendekati expired. Kondisi seperti ini merusak kepercayaan pasar di distributor kita. Baik, saya setuju dari bagian marketing, tapi distribusi yang lambat juga memperburuk situasi kita. Beberapa toko mitra kita juga banyak mengeluh karena produk yang mereka terima hanya memiliki sisa umur simpan atau tanggal kadaluarsa tersisa 2-3 bulan saja. Masalah ini tidak hanya terdapat di bagian sales, tapi juga melibatkan bagian PPIC dan bagian gudang yang tidak bisa mengatur bagaimana alur keluar barang secara efisien. Masalah distribusi itu sebenarnya berawal dari ketidaksesuaian kesediaan bahan baku. Ketika bahan baku sering terlambat, produk juga akan terhenti sehingga stok barang jadi tidak stabil. Procurement, bagaimana progres pengadaan bahan baku yang berkualitas dan tepat waktu? Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan bahan baku sesuai permintaan konsumen. Namun nih ada beberapa bahan baku yang harus kami kembalikan ke supplier karena tidak memenuhi standar kualitas. Selain itu juga ada beberapa bahan baku impor memerlukan waktu lebih lama karena regulasi logistik dan biaya cukainya itu. Nah, itu menjadi masalah besar bagi kami dari tim produksi. Ketika bahan baku yang terlambat datang, produksi dari tim kami terhenti dan target output pun tidak tercapai. Selain itu, bahan baku yang tidak memenuhi standar seringkali menyebabkan batch produksi kami menjadi gagal. Kami tidak bisa terus-menerus menghadapi situasi seperti ini. Kami memahami kendala produksi, tapi ini berdampak langsung kepada kami. Produk gagal produksi jelas tidak bisa terjual dan produk jadi yang dikirim pun sering dalam kondisi yang tidak sempurna. Apakah ada evaluasi untuk mencegah hal ini terjadi berulang? Evaluasi sudah tim kami lakukan, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kendalanya sering dari keterlambatan atau ketidaksesuaian bahan baku yang kami terima. Selain itu, koordinasi antara divisi masih kurang. Misalnya, PPIC apakah data kebutuhan bahan baku yang kalian berikan sudah benar-benar akurat? Kami menyusun data berdasarkan tren permintaan pasar dan jadwal produksi, tapi kami butuh dukungan dari marketing juga untuk memastikan produk mana yang memiliki potensi penjualan lebih tinggi. Kalau data tidak jelas, perencanaan kami juga bisa salah. Kami sudah memberikan analisis pasar bulanan, tapi masalahnya adalah stok barang jadi terlalu lama di gudang. Itu membuat produk kadaluarsa sebelum sampai ke pasar. Gudang dan distribusi harus lebih efektif. Distribusi akan lebih efektif kalau produk yang kita kirim dari gudang sudah sesuai dengan kebutuhan pokok. Tapi gudang seringkali mengirim barang secara acak tanpa mempertimbangkan tren-tren yang ada dan permintaan yang ada di wilayah tertentu. Distribusi yang tidak teratur juga terjadi nih karena produk jadi tidak langsung tersedia. Jadi kita harus memikirkan cara mempercepat proses pengadaan bahan baku, mungkin dengan cara mencari supplier lokal yang lebih cepat meresponnya.
Itu ide bagus, tapi bahan baku lokal tetap harus memenuhi standar kualitas. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas produk kita yang sudah terjadi sekarang hanya demi kecepatan. PPIC apakah memungkinkan jika kita membuat buffer stok bahan baku untuk mengantisipasi keterlambatan? Oke. Buffer stok bisa membantu, tetapi itu juga berarti membutuhkan kapasitas gudang tambahan. Procurement juga harus memastikan bahan baku tidak mudah rusak selama penyimpanan. Apakah ada solusi untuk pengadaan bahan baku dengan umur simpan lebih lama? Jadi itu kami bisa mengevaluasi ulang supplier yang menyediakan bahan baku dengan umur simpanan yang lebih panjang tentunya. Tapi kita perlu nih memastikan kapasitas penyimpanan di gudang memadai apa tidak. Bagian sales apakah ada masukan terkait kebutuhan produk tertentu agar kami bisa nih menyesuaikan pengadaan bahan baku yang lebih baik. Dari data lapangan yang kami analisis dan kami dapat, produk dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang lebih diminati oleh pasar. Kalau itu bisa diprioritaskan dalam produksi, mungkin penjualan yang kita lakukan bisa meningkat. Tapi kita sangat butuh bantuan dari marketing untuk mendukung promosi kita agar lebih insentif lagi. Promosi tidak akan efektif kalau produk yang kita tawarkan itu tetap bermasalah. Semua divisi itu harus saling bekerja sama. Jadi bahan baku tersedia itu tepat pada waktunya, produksi berjalan lancar, distribusi efisien, dan promosi berjalan. Saya yakin kita bisa kembali mencapai target. Saya setuju oleh pendapat marketing. Bagaimana dengan bagian-bagian lain? Apakah telah setuju dengan meeting kali ini? Saya dari bagian recruitment, menurut saya setuju. Untuk bagian yang lain? Saya setuju. Baik, karena telah semua bagian divisi telah setuju, mungkin sekian dari meeting kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya. Selamat kembali beraktivitas di divisi-divisi masing-masing.